Wah, gue nggak bisa kalau lihat anak-anak yang hancur, anak-anak yang berantakan. Hati gue langsung. Walaupun dalam perjalanan juga Tuhan juga tunjukin bahwa anak-anak yang kelihatan baik itu belum tentu nggak hancur. Yang nilainya baik, yang di sekolah baik ternyata hancur juga. Yang punya duit banyak juga belum tentu gitu loh. Akhirnya kehancuran itu kita bisa temuin di mana aja. Dari kalau orang-orang teman-teman mengalami sebuah kehancuran, is there a way to get back? Lu tau gak? Lu kalau udah hancur itu kayak Lu- gini. Lu level yang paling berat itu. Dan gue ketemu beberapa anak itu udah 6 itu lu udah gak bisa ngerasain. Karena saking painfulnya. Jadi feeling lu itu flat. Kayak gini, lu digepuk, dipukul sama orang tuamu. Kalau dulu masih sakit, kalau sekarang lu gak bisa rasain lagi sakit. Dan orang gak bisa ngerasain sakit itu tuh serem loh, Jul. Antara hidup apa gak hidup. Stigmanya berarti bener ya. Orang miskin, orang kaya tuh gak beda. Bukan gak beda, maksudnya Punya at the end tangisannya masing-masing. punya tangisannya masing-masing. Gila. Makanya keren Tuhan banget itu kepajahan. datang buat nggak peduli kaya nggak punya miskin, tapi dia lihat brokenness itu, ya kan? Kadang kita mungkin salah satu juga permasalahan adalah sulit menerima tentang hal hancur yang kita punya gitu. Padahal semua kita terlahir tanda kutip dengan vulnerable atau ke brokenness itu ya. Halo warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan di hari ini, di episode kali ini, kita kedatangan sekali lagi tamu spesial. Seorang teolog luar biasa, guru, penginjil, pendeta, pastor, dan calon yang akan mengubah dunia. Please welcome teman-teman Johan Nugroho. Halo. Itu agak lebay barusan. Agak lebay gak barusan? Iya sih, parah sih. Guru, penginjil yang akan mengubah dunia. Yang jangan diubah dunia, bro. Oh, jangan diubah dunia. Jangan diubah dunia, mengubah dunia. Oke, BTW ini bukan pertemuan pertama kita ya, teman-teman. Gua sama Ko Johan udah sempet kita syuting satu konten sebelum Hello God on Topic lahir. Dulu namanya masih Say It True with Hello God. Jadi waktu itu gua sama Ko Johan kita ngomong tentang Hospitality. Itu gue banget soalnya. Gila, kan? keren banget. Hospitality. Iya, itu lu banget. Jadi teman-teman kalau misalkan masih mau nonton, masih ada di YouTube channel kita. Oke, kok mungkin banyak teman-teman juga masih belum tahu tentang lu. Mungkin lu boleh cerita sedikit tentang pelayanan lu saat ini ke teman-teman semua. Pelayanan gue sekarang di Sanctuary yang Hearted Nurturing Community. Itu satu community sama ibadah yang lebih kontemporer ya dari GKI Puri Indah. Tapi gue part time nih, Yul. Oh, part time. 7 tahun part time. Udah 7 tahun part time, keren. OTW 8. OTW 8 atau 7 ya. Atau sudah saatnya mengembangkan sayap ke tempat lain. Jangan dibahas. Ayo kita lanjutin. But selain itu gue memang beban untuk melayani orang-orang yang nggak terlayani buat gereja ya. Gue bikin satu community namanya Vestige. Itu buat teman-teman yang suka mikir aneh-aneh, mikir liar. Yang kadang-kadang mungkin pertanyaan, kekritisannya itu nggak bisa kita bawa di gereja. Jadi gue sediain satu tempat tuh buat Vestige Community. Oke, nice. Itu berarti di kayak ketemu langsung. Ya, ketemu langsung di kafe, kita bahas topik, terus mereka bisa berpendapat. Nggak harus Kristen, nggak ada persembahan, nggak ada nyanyi, nggak ada pujian, nggak ada kewajiban. Datang ngopi ngobrol pulang. Datang ngopi, ada satu topik yang nyampein, terus doa kita discussion. Enggak ada doa. Enggak ada doa. Oh ya, enggak apa-apa. Itu pelayanan teman-teman. Biasa gitu. Jadi karena buat siapapun ya, Kristen, non-Kristen, ateis, agnostik, LGBT, Kristen banget juga boleh datang. Jadi ya gitu. Oke, tadi lu sempat mention tentang yang aneh-aneh ya, yang pemikirannya aneh-aneh. Gue satu sisi berkaca ke diri gue sendiri loh. Pemikiran gue aneh, kayaknya gue cocok deh masuk situ. Coba tiba-tiba terlintas juga kok. Di pertanyaan aneh yang pernah lu ketemuin atau pemikiran yang paling aneh gimana coba? Sharing ya. Oh ya. Ada anak itu dia struggle nih sama suicidal. Apa ya? Suicidal thing suicidal thoughts ya. Dia lagi struggle dengan itu. Terus gue bilang kadang-kadang ini ya, orang yang gue bilang kan, orang yang nasihatin lu gini-gini, udah ingetlah istri lu, ingetlah keluarga lu, bapak lu orang yang sayang sama lu gitu. Terus dia bilang, gila kok gue aja mau mati masih harus ingetin orang lain, dia bilang gitu. Gue sih langsung, gila lu mikirnya keren banget gitu. Iya, capek banget ya. Iya, capek. Gue mau mati aja mikirin orang lain gitu. Jadi gue itu iya ternyata beban juga ya. Iya. Cinta orang itu bisa jadi beban buat orang. Iya.
Iya, kan? Walaupun dia tidak mencintai diri sendiri, dia tetap punya taruh cintanya ke orang lain. Dan dia capek katanya gara-gara waktu ketika dia mikirin itu. Jadi ini absurd banget kan. Itu kan nggak mungkin kita ngomongin jujur ya kalau itu di gereja. Lu kan hidup semua orang bakal nggak boleh gitu ya. Pertama grup WhatsApp semua akan tahu, komisi semua akan tahu. Terus anak itu bakal disamperin. Kayak gitu ya. Perlu didoakan, ditengking gitu ya. Itu sih. Jadi di situ gue ketemu kayak gitu ya. Jadi menarik banget gitu. Ada yang juga ketemu bilang, gue capek banget, gue lihat Tuhan lebih hebat mana? Tuhan sama setan lebih hebat mana? Jadi gue coba jalan dua-duanya, mana yang lebih hebat? Ada yang kayak gitu gitu loh. Jadi gue ketemu yang kayak gitu. Senin sampai Jumat dugem, Sabtu Minggu. Minggu gereja. Sesaat gue mikir Senin sampai Jumat dugem tuh susah loh. Iya, dia pokoknya coba pokoknya dia Senin tapi Sabtu Minggu dia ke gereja, dia mau lihat siapa yang lebih jago tuh, siapa yang lebih kuat, yang bisa menangin hidup gua. Ada yang kayak gitu, Jul. Ada ya? Ada. Range umurnya semua gitu. Gue jujur sekarang itu lebih ke arah 7 tahun ini karena gue ditempatin di youth gitu ya. Gue lebih ke arah yang kerja, kuliah kerja sampai nikah, ada juga yang divorce. Yang pasca divorce juga ada. Jadi sekarang ditemuin yang kayak gitu. Justru bukan yang SMA SMP. Cuma kalau SMP SMA karena gue sering khotbah aja gitu ya. Iya. Ya kadang-kadang masih ya hai main basket gitu ya. Masih aman lah. Seneng mereka kalau gue main basket. Ini pendeta yang main khotbah ya Om. Wah, hati-hati dikhotbahin katanya. Iya, biasa kalau pendeta pastor gitu kalau lagi khotbah kan orang-orang jadi segan sungkan. Ini dia turun ke lapangan main basket, body-bodyan, pendeta kasar gitu. Canda. Gak mau kalah juga. Iyalah olahraga teman-teman. Itu sih jadi gitu sih gue lebih ya. Lu yang mulai? Apanya? Vestige ini. Vestige, iya, gue sama ada 2-3 temen lah ya, temen sejak kuliah, temen gila lah, temen yang otaknya juga nggak waras lah ya. Nggak apa-apa, emang justru kadang-kadang yang kayak gitu dibutuhkan zaman sekarang. Oke, tapi gue mungkin ini align juga ya sama topik kita hari ini sebenarnya tentang struggle sama pemikiran-pemikiran aneh. Karena gue akuin gue juga aneh. Jadi gue rasa semua aneh tapi bahasa sopan dan baiknya adalah unik. Ya boleh lah ya. Boleh lah ya. Tahu gue bilang aneh atau gila itu bagi gue pujian bro. Oh iya. Gue juga. Gue setuju. I don't know. Gue setuju. Si Julius tuh pemikirannya kok kayak kita nggak bisa satu frekuensi ya. Iya kita beda frekuensi karena kita unik gitu. Tapi kok kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa kok lu memutuskan untuk memulai satu komunitas di mana gue mau invite orang-orang yang tanda kutip gila, tanda kutip aneh, tanda kutip kayak ini mereka membutuhkan atau kayak lagi arahnya beda banget nih sama misalkan ada 10 orang, dia satu beda sendiri gitu. Iya, nggak tahu mungkin karena gue kayak gitu, Cul, kayak lu kan. Pengalaman itu dan ternyata ketika gue di gereja, gue dari kecil kan dipaksa ke gereja gitu kan. Oh iya. Iya dipaksa dari gereja, gue di gereja, tapi ternyata di gereja gue nggak punya ruang untuk nanyain gitu kan. Iya, contohnya pernah waktu sampai kuliah pun gue ke gereja tertentu punya pertanyaan anak-anak, udah ikut Tuhan aja nggak boleh pakai pikiran, beriman aja. Dan dia jawabnya pakai otak dia, gue nggak boleh pakai otak gitu kan. Terus mungkin karena hidup gue latar belakang gue memang di gereja, rumah deket sama gereja, tapi di saat yang sama lingkungan gue juga adalah orang-orang yang ancur banget. Oh I see. Ancur banget, jadi gue ada di dunia itu, jadi kehancuran itu kok kayaknya dekat ya. Gereja dekat, kehancuran juga dekat. Tergenapilah kiamat, tergenapilah kerajaan surga sudah dekat. Apa jangan-jangan kehancuran itu berarti kerajaan surga? Enggak ya. Tapi kehancuran tuh gimana maksudnya? Kehancuran yang dari gue bertumbuh yang pas lu bertumbuh itu. Gue bertumbuh, papa mama gue ke gereja memang nggak mau pelayanan karena ngerasa dirinya nggak oke kan? Karena dia jual. Kalau lu tahu zaman dulu tuh SD SB lu tahu nggak? Iya. Itu yang nomor itu loh. Apa tuh? Nomor buntut, lu tahu nggak? Oh tahu. Papa gue ke gereja tapi dia jual nomor buntut karena itu yang survive our family gitu. Iya. Kadang dia ngerasa bersalah, tapi kadang di gereja dia ngerasa berdosa, makanya nggak mau pelayanan, bantu aja. Tapi ketika dia kerja itu yang hidupin keluarga gue gitu kan. Ya kan itu. Terus lihat lingkungan sekitar ya
Ternyata di tempat gue itu ada sampai disebut gangnya itu gang jalan rumah gue itu gang panggang hot. Wah, pasti. Hot. Emang Roh Kudus bekerja. Gue baru sadar loh. Roh Kudus bekerja. Hot gitu. Gang hot ya. Karena panggang kan. Iya, karena hot, panggang. Gitu, ini gue mau nanya tapi nggak sopan, berapa tahun lalu itu? Itu gue waktu high school ya, tahun 96 9. Iya, kalau lu sebut nanti teman-teman jadi tahu maksudnya usianya gitu. Cuma nggak apa-apa. Iya, ketawa. Baru nangkep. Gue jadi merasa gak sopan. Gak apa-apa lah, santai lah. Oke. Gue suka kayak gitu. Jadi setelah itu gue ada 2 tempat prostitusi di daerah situ. Iya kan. Gue lihat juga ada pendeta yang jatuh pernah ke prostitusi juga. Sorry lah ya, majelis-majelis gereja yang ribut, yang gak suka sana sini. Gue lihat, karena kan kota kecil ya. Tapi di saat yang sama gue lihat juga orang-orang sekitar, om gue, temennya yang ekstasi udah biasa. Zaman ekstasi, zaman sabu-sabu. Jadi teman gue udah biasa, kedua gue pengen dugem, tape-mu bagus ya. Jadi dia di kamar, gue cuma ngeliatin dia gini-gini gitu. Kalau di zaman itu lu tau lah, zaman itu nggak ada Spotify soalnya, Ali King iya pakai tape gitu loh. Jadi dia make goyang ini 2 jam 3 jam. Gila. Gue lihat gitu loh. Jadi bahkan gue nemenin temen gue jualan waktu itu ekstasi, gue lihat sabu. Gue drama di gereja, gue pinjem alat sama temen, jadi pakai alat asli. Itu dunia gue. Itu lumayan lucu tapi sebenarnya. Tuhan pun bisa pakai itu untuk pelayanan. Jadi gue pakai pelayanan, terus ada yang jemaat, ayat alatnya asli katanya. Jadi itu dunia gue. Itu lumayan keren. Tapi gue juga lihat di situ banyak teman-teman gue yang hancur itu bukan orang yang nggak setia kawan, bukan orang yang nggak jujur gitu loh. Mereka sungguh-sungguh, mereka baik, setia kawan, gila-gilaan gitu loh. Ya jadi dan mereka nggak bilang dirinya baik, memang mereka dirinya brengsek gitu loh. Tapi tetap ada satu hal-hal baik gitu ya. Dan itu jadi karena deket ya, gue tahu tuh gitu. Jadi disitulah gitu gue hidup. Jadi mungkin itu akhirnya gue terbeban ya buat itu ya. Dan gue termasuk karena tinggal di wilayah situ, pasti teman-teman yang lain kalau temenan sama gue kan lu jangan temenan sama itu Johan tuh, itu tempat tinggalnya tuh rusak semua. Iya. Itu yang gue alamin. Hidup dan tumbuh di lingkungan yang tanda kutip kurang baik gitu ya. Tapi juga ngelihat realita manusia yang juga nggak ada kebaikan walaupun terbatas gitu loh. Ketulusan, kesetia kawanan. Iya. Gus juga dengan hal itu. Tadi lahir di lingkungan yang kurang baik ya. Iya. Tapi apa yang membuat lu kayak oke, gue nggak bisa gini terus. Oke, gue pengen melakukan sesuatu untuk mereka. Ada nggak turning point itu? Ada. Sebetulnya kan gue memang gini kan. Iya, maksudnya kan awalnya lu bilang lu lahir dipaksa ke gereja. Ya gue nggak tahu dipaksa. Dipaksa ya. Diajak paksa. Karena hari Minggu tuh banyak film kartun yang betul. Generasi kita masih relate dengan hal seperti itu kok. Bagus, kayak hari Minggu diminta ke gereja, Kalau sekarang mungkin udah nggak relate ya. Bisa diulang kapan aja. Bisa diulang kapan aja, benar. Nah, kalau ya maksudnya yang kayak oke, hari Minggu gue harus bangun ke gereja. Akhirnya kan lu timbul suatu kayak ngapain sih ke gereja? Ada hal lain yang lebih baik gitu. Gue rasa mungkin teman-teman juga mengalaminya. Gue mungkin juga waktu itu sempat mengalami, sampai gue minta tolong, Mbak tolong ini ya, catetin sinopsis ceritanya supaya gue bisa baca. Serius. Pagi-pagi hari Minggu gue bilang, Mbak, ini kan kita mau ke gereja, tolong dong itu Doraemon dicatat ceritanya apa supaya gue bisa tahu. Mbak, gue beneran catat. Gila, totalitas. Lu militan sih nonton kartun. Thank you banget itu Mbak gue paling berjasa. Gila, keren. Nah iya, maksud gue sampai segitunya kok bisa sampai akhirnya lo bilang, oke, gue balik ke gereja dengan hati gue yang beneran nih, hati gue yang tulus, dan gue pengen bantu orang. Gue sebetulnya nggak pengen balik justru. Oh iya benar, nggak apa-apa. Gue nggak hancur Jul, gue nggak pernah rokok, gue nggak minum, gue nggak. Waktu itu teman gue kan rokok, minum, sabu, ekstasi, gue nongkrong sama mereka, judi gitu kan. Gue nggak kayak gitu loh, karena gue lihat bokap gue juga punya struggle. Yang itu gue nggak mau jadi kayak bokap gue waktu itu. Dan ketika nggak mau kayak gitu, gue jaga. Waktu itu gue udah atlet wushu, juga main basket buat sekolah. Jadi gue hebat sekali. Gue sayang, gue nggak punya apa-apa lagi Jul gitu loh. Gue nggak punya apa-apa. Kalau gue ngerokok udah nafas. Jadi gue nggak punya apa-apa. Ini satu-satunya yang gue punya. Jadi gue nggak kayak mereka gitu. Cuma gue seneng sama mereka.
Dan memang turning point-nya ini panjang tuh kalau pertobatan ya. Bener-bener memang ada satu titik gue high school itu gue memang udah akhirnya capek jadi orang baik, gue pengen hancurin hidup gue. Ada itu pemikiran itu ada. Dan memang gue udah putusin, gue hancurin aja. Gue keluar dari Jakarta, mama gue kan sayang gue tuh. Udahlah, kalau gue di Blora kasihan lah ya, nyokap gue. Udahlah, gue buat apa baik, udahlah gue hancurin aja. Karena gue ada masalah lah sama bokap gue ya. Iya. Akhirnya ketika gue mau hancurin lah, di situ justru memang gue nggak ada rencana balik. Justru gue mau rencana lari. Oke. Lari. Temen gue bilang kalau pakai pertama kali itu dibaptis ya. Maksudnya dipakai pertama kali apa tuh? Boleh pakai drugs pertama kali. Zaman itu kan drugs gede kan, beda sama kayak zaman sekarang. Ekstasi, sabu, temen gue pakai semua gitu. Wow, iya. Dan waktu itu celakanya gue ke Surabaya, temen gue bilang lu kos-kosannya kejauhan karena gue nggak bisa gue nggak bisa sekolah yang bagus kayak teman-teman gue. Gue sekolah yang not good lah. Jadi nggak dijemput gue. Oh ini SMA? Nggak kuliah. Gue pindah ke kota lain kan. Gue hancurin aja. Gue ribut sama bokap gue. Terus gue buat apa gue baik, nggak ada gunanya lah. Gue hancurin aja. Gue emang udah komitmen hancurin. Udahlah gue mau pakai ke diskotik, mau hancur udah. Waktu itu udah berkomitmen lah ya. Ternyata temen gue nggak mau jemput katanya. Padahal mau dibaptis lah ya, kalau siapa tahu dibaptis ya. Mereka sampai sebut loh nama diskotik itu nama-nama gereja ya. Oh iya. GKI, Gereja Kolun Indonesia, itu nama diskotik Kolun zaman itu. Terus ada GBI, Gereja Borneo, nama diskotik lagi teman gua. Kalau yang kita familiar bareng itu ada singkatannya nggak? Yang kita familiar bareng nih namanya. Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Karena waktu itu dilanjutin. Karena nggak ada di sana. belum lahir. Nah, waktu itu jadi akhirnya ternyata gue nggak ada yang nangkep teman-teman. Justru ada acara kampus, gue diajak KKR. Gue duduk paling belakang karena gue denger nasihat gue, lu kalau cari pacar jangan di diskotik, cari pacar di gereja kan baik-baik, lu udah hancur. Bener, ternyata itu udah dari zaman dulu ya teman-teman ya. Gue pikir temen gue berhikmat juga ya walaupun hancur gitu kan. Ya gue datang ke ibadah KKR. Tuhan sama gue, itu udah bener-bener turning point. Wah, keren ya. Di saat-saat yang malah lu udah memutuskan untuk oke, gue mau salah. Oke, gue udah kesel lah, gue udah bodo amat dengan semua itu. Tuhan panggil justru. Dipanggilnya di situ. Sejak itu kayak hati itu kan itu teman-teman gue yang bertumbuh dari kecil. Gue deket sama anak-anak yang hancur. Gue pengen loh. Gue sayang sama mereka gitu. Iya, sisanya adalah sejarah gitu ya. Sampai hari ini kita bisa duduk berdoa ngobrol. Iya. Wah, gue nggak bisa kalau lihat anak-anak yang hancur, anak-anak yang berantakan. Hati gue langsung. Walaupun dalam perjalanan juga Tuhan juga tunjukin bahwa anak-anak yang kelihatan baik itu belum tentu nggak hancur. Yang nilainya baik, yang di sekolah baik ternyata hancur juga. Yang punya duit banyak juga belum tentu gitu loh. Akhirnya kehancuran itu kita bisa temuin di mana aja kan. Gue suka nih satu kata yang gue rasa kita perlu bahas bareng-bareng di sini. Walaupun kita udah bahas nggak tahu berapa lama, udah lumayan lama nih dari tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol. Kehancuran. Tadi ya kalimat terakhir dulu menarik satu perhatian gue. Kehancuran yang bisa kita lihat bahkan dari orang yang terlihat tidak hancur sama sekali. Betul. Itu bisa muncul. Dan gue yakin kalau kita sebagai teman-teman youth, teman-teman generasi sekarang itu gak terlepas dari yang namanya kehancuran itu. Iya, brokenness. Kita mulai dulu dari kalau orang-orang teman-teman mengalami sebuah kehancuran. Is there a way to get back? Pada saat itu cerita lu mungkin kita bisa lihat, oke, lu belum sempat hancur, lu baru memutuskan untuk hancur, ditarik sama Tuhan. Ngapain sih lu sok gagayaan Johan? Sini gitu kan kalau kata Tuhan. Tapi mungkin sekarang ada teman-teman yang udah ada. Ya, udah sampai jauh gitu. Gua sih gue jumpain dan itu mungkin gue tidak hancur secara praktek gitu ya. Jadi kita mau definisikan hancur kan. Ya, gue secara praktek yang ngelindungin gue kan gara-gara gue punya prestasi kan. Yang gue takut hilang kan sebetulnya bertahun-tahun gitu kan. Tapi sebetulnya hati gue udah hancur. Lu tau nggak? Lu kalau udah hancur itu kayak gini. Lu level yang paling berat itu, dan gue ketemu beberapa anak itu udah 6 itu lu udah nggak bisa ngerasain. Karena saking painfulnya, jadi feeling lu itu flat.
kayak gini, lu digepuk, dipukul sama orang tuamu, kalau dulu masih sakit, kalau sekarang lu nggak bisa rasain lagi sakit. Iya. Karena udah terlalu sakitnya, lu bahkan bisa ketawa. Iya, gue paham. Lu bisa ketawa kayak orang gila tapi nggak ada kerasa, tapi makanya gue sampai gue punya teori jangan-jangan Yesus di atas kayu salib itu mencapai satu titik yang paling sakit itu dia udah nggak bisa ngerasain sakit. Dan orang nggak bisa ngerasain sakit itu tuh serem loh Jul. Antara hidup apa nggak hidup. Makanya banyak orang, gue dulu nyakitin diri. Iya. Gue suka tusuk badan gue sendiri, sayat-sayat. Karena apa? Karena itu yang buat gue ngerasain gue masih hidup loh. Gue masih ngerasain sakit loh. Iya. Karena gue nggak bisa cerita sama siapa aja. Jadi kehancuran itu mungkin gue nggak hancur sama secara perilaku karena gue juga masih hancurnya pinter lah ya. Oke. Gue nggak mau ketangkep lah ya. Orang tua gue udah susah. Gue narkoba lagi gila mau jadi apa gue? Iya benar. Ini lumayan make sense. Lo hancur. Nggak apa-apa, kita tahu ini sekarang. Oke, lu dalam kondisi hancur, lu nggak salah. Ayo kita berbenah baik-baik. Tapi hancur yang pintar. Iya, tapi ada teman kita yang nggak gitu. Dan gue lihat bahwa sama-sama hancur. Jadi sebetulnya mungkin gue nggak relate sama yang dilakuin, tapi hati gue bisa relate banget. Karena biasanya gue hancurin di pikirannya dengan apa, suicidal thought gue juga punya gitu loh. Makanya gue ditemuin banyak anak-anak yang juga suicidal. Oke. Nah, gue ketemu juga orang-orang yang hancur dipulihin dan ketika ngelihat itu juga dahsyat, indah banget. Iya. Walaupun ternyata ketika kita ngomong pulih itu bukan pulih yang instan, struggle, tetap walaupun udah oke, tapi tetap ada titik. Ya itu titik yang bawah yang kadang-kadang kita sebagai orang Kristen harus terima loh. Ada teman-teman kita yang udah oke, kadang-kadang dalam fase tertentu hidupnya dia lagi nggak oke dan disitulah dia butuh kita. Kita juga kadang-kadang gitu kan. Mau pendeta mau nggak pendeta sama gitu loh. Ada masa-masa nggak waras, betul kan? Betul. Ada masa-masa nggak waras yang kita alamin lah. Dan itu bisa struck kapan aja, lu nggak bisa siapin gitu ya. Nah pertanyaannya adalah ketika masa-masa nggak waras itu datang. Iya. Siapa yang lu cari? Banyak orang yang nggak gini. Dia ngerasa gue udah oke, gue udah selesai bertobat. Itulah justru bahayanya. Dia ngerasa udah selesai. Iya nih misalkan ya, gue coba kasih sedikit contoh. Pornografi. Iya. Oke, gue udah ngaku nih, Ko Johan, gue nonton porno seminggu 10 kali gitu misalkan ya. Terus habis itu beberapa kali konseling dan sebagainya, Ko Johan, gue udah nggak nonton nih. Itu sebenarnya bukan berarti dia udah stop dari 10 kali. Iya, dan bukan berarti dia nggak rentan gitu loh, Jun. Aku kasih contoh suicidal thought. Ini yang gue banget ya, suicidal thought. Gue banyak ketemu anak yang kayak gitu. Justru ketika dia cerita, gue ada suicidal thought nih, gue harus bilang bahwa ini begitu lu ngobrol konseling bisa someday muncul lagi. Dan it's okay, justru kamu nggak perlu malu ketika itu muncul lagi. Jadi gue punya teman-teman walaupun udah hamba Tuhan, ketika dia agak berat itu dia bisa cerita sama gue, gue lagi tahu-tahu benar-benar nggak kuat, pengen mati aja Johan. Tapi kan nggak mungkin ngomong di mimbar, ngomong di gereja kan. Tapi teman rekan hamba Tuhan bisa ngomong loh, gue kemarin gini, gue pengen loh gini-gini. Tapi justru kejujuran dan kesadaran itu dia nyari gue kan, sehingga itu keluar kan, emosi yang nggak sehat dia keluar, dia nggak mati kan. Enggak. Kadang-kadang gue pikir, gila lu punya anak ingat lu. Iya saking gilanya gue kan. Kadang-kadang gue bisa berpikir bahwa ya udah gue gimana caranya suicide yang anak gue bisa bangga. Gila nggak? Gila nggak lu? Tapi itu diomongin dan itu ranah yang nggak semua orang siap terima gitu loh. Betul, gue setuju. Banyak orang tuh gak siap menerima kadang-kadang. Justru itu ya tadi ya yang pertanyaannya kan gimana tuh kalau ada itu. Berarti kita harus sadar bahwa itu real dan itu bisa berulang. Tapi kita juga tahu ada orang-orang yang kita ketika ngomong dia gak jijik sama kita, dia bisa terima kita dan kita bisa sedikit lega untuk lewatin lagi. Itu penting banget sih sebetulnya. Emang satu sisi cari orang yang betul, yang paham itu walaupun dia nggak ngalamin ya. Maksudnya kayak walaupun dia nggak ngalamin. Bener nggak harus. Kayak lu menemukan orang yang sepaham itu, yang paham itu kadang sulit di sana. Dan ini Jul, walaupun dia ngalamin, tapi ngalaminnya selalu beda kan? Karena kan story dia beda. Gue dulu merasa, gue ngalamin, gue pasti lebih ngerti. Ternyata enggak loh, sama-sama suicidal thought beda loh. Ada yang sudah harus minum obat untuk bisa depresinya berkurang. Dan ketika minum obat, dia rasional malah pengen suicidal. Ketika dia depres, dia minum obat dari psikiatri yang dia pikir bisa lebih tenang. Tapi tenangnya malah rasional, tapi juga malah ini apa? Kok malah bisa
kepikiran berani dan nggak takut untuk melakukan itu gitu loh. Gue nggak pernah ngalamin itu, jadi pengalaman suicidal thought story-nya beda. Orangnya beda, bahkan gue kadang-kadang bisa belajar dari pergumulan mereka gitu sih. Cuma bedanya adalah lu hadir buat mereka. Betul, hadir nggak sok tahu. Hadir nggak sok tahu. Itu lumayan, itu penting sekali itu, bener. Kita bilang sok tahu, gue sudah, gue tahu, gue juga kan rasanya, orang yang kayak gitu kan rasa gue, lu nggak ngerti gue, ini tubuh gue ributnya sama mama, lu ributnya sama papa, beda gitu. Oke, itu make sense, bener. Lu miskin, gue kaya gitu. Gue kaya, lu miskin gitu. Tapi stigmanya berarti bener ya, orang miskin orang kaya tuh nggak beda. Bukan nggak beda, maksudnya punya tangisannya masing-masing. Gila. Makanya Tuhan itu datang buat nggak peduli kaya nggak punya miskin, tapi dia lihat brokenness itu. Ya kan? Itu gue lihat brokenness itu yang dia lihat, yang dia datang. Ada yang kaya kan, ada yang nggak kaya, yang disisihkan banget gitu. Nah itu sebetulnya yang gue percaya ya. Tapi iya nggak apa-apa. Gue percaya yang lu percaya ini sangat dibutuhkan bagi kita orang-orang percaya. Masuk kan. Tuhan melihat brokenness dan kehancuran, dia tidak melihat status, balik lagi. Dan gue belakangan kepikiran gini Jul. Dulu kalau gue khotbah kan, lu tahu nggak lagu tiap hari ku temukan mereka yang teriang. Gue dulu suka banget lagu itu ketika bertobat. Tapi sekarang gue kalau nyanyi lagu itu berat. Bukan, maaf ya penciptanya, bukan. Karena gue ketemu kadang-kadang kita itu ngerasa kita udah selamat, kita udah oke. Terus kita ajarin teman-teman di gereja, yang di luar terhilang, yang di luar perlu diselamatkan, mereka perlu kasih Tuhan dari kita. Tapi yang di gereja, tapi nggak sadar, jangan-jangan itu orang terhilangnya di dalam gereja. Gue di gereja sejak kecil, teman-teman gue di gereja banyak. Maka di situ akhirnya kita bisa loh terpanggil Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa di gereja. Haleluya, di gereja. Dan disitulah yang aku merasa, kenapa aku sebetulnya males kan di gereja pelayanan, maka mungkin itu nyebabin aku. Mungkin aku juga pernah punya luka gitu kan, menyebabkan aku part time aja gitu kan. Tapi ternyata jalan kok gereja juga banyak orang-orang yang bisa dilayani di dalamnya. Nah di situ aku merasa terpanggil juga ada di gereja. Iya. Gue melihat satu pola di pelayanan lu ini luar biasa. Satu, tergerak untuk pelayanan di gereja, tapi tergerak juga untuk gue mau outreach nih teman-teman yang enggak ke gereja sebutannya, yang mungkin belum mengenal gereja. Dan mereka ketika ditaruh di gereja seru loh gitu. Mereka ngelihat gereja gini. Kadang jujur takut gue bawa ke gereja, takut tersakiti. Topik lain. Bagus tuh. Gue takut tersakiti, tapi ternyata banyak mereka juga jadi berkat. Anak ini dunia serem itu ya. Oh gila ya. Lu alami gila. Wah luar biasa lo ya. Dia jadi punya wawasan lain. Karena kita dilindungi kadang-kadang di gereja nggak lihat dunia. Satu sisi ke teman-teman mungkin satu hal yang kita lupa ya, kalau gereja nggak gereja tuh sama. Gereja nggak gereja tuh kayak ada satu brokenness, ada satu tangisan, ada satu kehancuran. Yang semua orang punya dan bentuknya tuh beda-beda gitu. Dari tadi kita udah bahas bentuknya, ada yang suicidal thoughts, ada yang apalah, ada yang apa. Tapi kita lihat bahwa ternyata semua sama gitu. Lu mirip lo sebetulnya kan, bener kan? Mirip sama siapa? Ayo, lu cerita lah, gantian lah. Lu sebetulnya juga ada hal yang di lu kayak dua dunia ya. Bener gak? Bagus. Biasa itu loh. Iya, bagus. Biasa kadang gue yang nanya, sekarang hari ini lu yang nanya, bagus. Oke, gue terima pertanyaan lu. Gue akan memberikan sebuah jawaban. Kalau gue, satu hal yang sering gue lihat ya dari diri gue sendiri adalah sesuatu yang berhubungan dengan judgmental. Baik di dalam di luar, apapun itu bentuknya, sekecil apapun. Kadang ya buat gue itu menjadi masalah. Makanya gue sebisa mungkin gue setiap kali ketemu siapapun, bahkan di circle gue yang paling rusak sama circle gue yang paling suci. Lu punya dua-duanya berarti ya? Gue punya dua-duanya. Ada satu circle bahkan di tengah gitu. Ada yang circle tidak terselamatkan, mungkin ada. Semua diselamatkan. Cuman at the end of the day, gue merasa gue butuh menjadi satu orang yang sama dimanapun. Baik di gereja gue menjadi Julius, di orang-orang mereka gue menjadi Julius yang juga jangan lihat gue Julius yang ke gereja, lihat gue Julius yang saat ini lagi nongkrong sama lo. Lihat Julius yang saat ini lagi, sorry ya teman-teman, mungkin lagi di circle minum-minum, lagi di circle yang kurang baik, lagi di circle yang apa. Dan kadang kok miraculously, ajaibnya adalah
ada percikan-percikan yang Tuhan kirim. That's right. Percikan-percikan yang kayak teman-teman nanya, kok lu ke gereja? Wow. Ini true story teman-teman. Maksudnya kayak ada percikan-percikan yang bisa Tuhan kirim ketika lu sampai ke mereka, terus mereka kayak dalam hati mereka mungkin adalah mempertanyakan kekristenan, tapi di dalam hati mempertanyakan itu ada satu percikan yang Tuhan kirim buat lu lanjutin gitu. Ketika dia tanya, kok gereja sekarang banyak yang beritanya jelek gitu. Ketika mereka nanya, kok banyak sih pendeta-pendeta kasus. Dan di sana gue bisa bantu, gue bilang, ya mungkin mereka lagi ada masalah dan bukan berarti lu nggak disayang gitu. Ada gue ngerasa kayak kita sebagai orang-orang yang aware, yang udah melewati fase atau saat ini ada di dalam fase, dan juga mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini, kita perlu aware dengan jangan meninggikan atau merendahkan gitu loh. Kita sama, tunjukkanlah senyum yang sama gitu, baik di gereja ataupun di tempat lain gitu kok. Dan itu mungkin yang gue sering ngalamin gitu. Dimanapun, soalnya circle gue lumayan, ya itulah, ada yang rusak, ada yang tidak terselamatkan. Ya cuma kita, lu kadang kapan-kapan harus ngajak gue nongkrong dulu. Waduh, wah ya, lu tau gak sih, pernah ada satu, ini off topic sekali lagi nih. Ada satu temen gue, Budi, ya itu agama lain, boleh tuh dia dari ini lain dapat tugas kuliah, suruh wawancara pendeta. Jadi semuanya tuh kayak beda religion gitu, suruh wawancara pendeta. Gue panggil pendetanya, ini ada yang mau wawancara nih, nggak apa-apa dateng. Terus ini teman yang kayak sensian gitu sama agama Kristen gitu loh. Jadi kayak pas dia dapat tugas itu mau nggak mau dong. Jadi si pendeta tuh kayak jelasin gini, ABCD. Lama-lama mulai melunak. Gitu. Tapi gue emang mungkin base-nya bukan dari situ, tapi Tuhan tuh punya hal misterius gitu teman-teman. Yang nggak lu pikirin dan dituntun aja gitu loh. Dan dituntun aja, bener kok. Setuju. Jadi kalau kita ngomongin soal kehancuran dan brokenness, jangan melihat seperti kayak kita udah sembuh. Iya. Justru Jul, itulah kuncinya. Justru kalau kita embrace our brokenness, di situ kita baru bisa nyentuh dan berjumpa dengan brokenness orang lain. Yang gue paling suka itu apa? Ketika gue lihat Yesus yang telanjang, yang tubuhnya hancur. Gue tuh selalu suka ayatnya itu. Justru melalui luka dia, melalui kehancuran dia, dia nyembuhin kehancuran luka-luka kita. Bagi gue itu bener-bener wah real gitu loh. Iya, itu real. Iya. Mau menerima, embrace our brokenness. Di situ kita juga bisa embrace orang-orang broken, dan kita broken kayak mereka gitu kan. Cuma mungkin permasalahannya adalah buat menerima itu yang kita butuh waktu. Iya. Kita butuh proses. Butuh juga pengalaman menubuh ya. Maksudnya pengalaman dari orang-orang yang accept kita. Iya kan? Butuh keberanian loh, nggak gampang loh. Iya, butuh keberanian. Menerima keburukan kita, karena kita kan dari kecil kan sukanya kalau lihat kalau nilainya orang lebih jelek dari kita. Kalau nilai kita 5, yang lain 1 kita bahagia. Tapi kalau sama 9 kita nggak bahagia. Oh iya, itu analoginya lumayan make sense. Iya. Kalau kita 5 mereka 0, wah kita bahagia. Tapi kalau kita 9 semua 9 kayaknya nggak. Karena kita biasain ngelihat yang diri kita harus lebih baik dari orang lain. Sehingga sulit loh menerima, wah kita ini parah nih, brengsek sih. Kita kadang-kadang juga jahat sama orang. Kita sok ngerti, belagu gitu kan. Kadang butuh ini ya, hati. Betul. Hati yang khusus. Hati yang mau belajar gitu. Experience juga ya. Experience juga yang dihadepin, yang kita nggak mau tapi dijebak. Ditaruh di situ kan. Ditaruh di situ. Iya, gua alamin tuh. Kok orang-orang yang hancur itu banyak yang saat ini butuh bantuan. Tapi ada yang nggak mau loh, Jul. Udah dihadapin satu kondisi gitu, dia tetap nggak mau hancur, dia tetap fight, dia tetap mau buktiin dia bisa buktiin itu nggak, dia nggak gitu. Padahal kita lihat hancur sih, ada hal yang kayak gitu. Ada yang lagi di dalam tahap menuju hancur dan dia nggak mau, dia refuse to be broken. Makanya Tuhan bilang hati yang hancur kan, orang yang memukul dadanya. Di situ dia kenal anugerah. Kadang kita mungkin salah satu juga permasalahan adalah sulit menerima tentang hal hancur yang kita punya gitu. Padahal semua kita terlahir tanda kutip dengan vulnerable atau ke brokenness itu ya, gara-gara bukan
Beda. Tapi oke lah, diterima. Datang lahir, nggak hancur, dia nangis. Udah tahu dunia ini sulit. Dunia ini sulit. Aduh, gue lahir lagi. Aduh, Tuhan panggil gue. Gue ketemu anak ini random aja. Gue cerita tentang someday ya kita merindukan satu Yerusalem baru, tempat di mana kita udah nggak nyakitin orang lain. Wah, gue keindahan surga bagi gue adalah satu tempat gue nggak nyakitin orang-orang yang gue cintain lagi. Terus ada satu anak bilang, ngapain sih ada afterlife? Christian dia bilang. Oh, saya langsung bilang capek ya hidup. Pertama itu gue juga salah karena itu di Zoom gue bilang iya lah capek ya hidup lo. Oh enggak kok gini. Oh iya sorry gue bilang gitu. Tapi setelah Zoomnya selesai dia chat kayak bener sih kok capek banget hidup sehingga buat apa nih hidup lagi. Jadi ternyata heaven itu afterlife itu juga nggak jawaban yang menghiburkan buat orang yang sangat berat, Jul. Wow. Itu dalam sekali loh. Di situ aku ada loh. Orang-orang tuh jawaban nih. Jawaban. Tapi ini kan nggak mungkin. Iya, gak mungkin. Habis ke Bible study di gereja terus sorry kok capek banget ya hidup lagi. Kenapa nggak ada kehidupan setelah? Ngerti ya maksudnya? Sehingga kita ada orang yang terluka dan merasa tidak siap lagi untuk hidup lagi setelah kematian. Kalau itu orang Kristen percaya, walaupun dia Kristen, dia ketemu teman, tapi dia masih struggle with it gitu kan. Nggak gampang. Terus kalau buat teman-teman nih, mungkin saat ini ada teman-teman yang lagi melalui fase itu, fase on the way to destruction, fase mengenal brokenness yang mereka punya. Ada yang udah broken banget. Ada yang udah broken banget. Ada yang mungkin baru mau broken. Iya. Ada yang mungkin sudah tidak broken lagi. Ada nggak tuh? Ada lah ya. Ada tapi masih ya pecah-pecah dikit lah. Lemnya nggak kuat gitu kan. Harus dilem lagi. Coel dikit ya. Coel dikit gitu. Nah buat teman-teman yang lagi di fase they need help. Fase butuh bantuan. Sebetulnya kalau yang paling mereka berat harus nyari kemana? Satu ya. Yang paling berat kan memang jujur. Gue kadang-kadang juga kesel juga. Lu udah dihadapin hidup yang harusnya lu broken, lu tetap ngotot aja. Gue males banget serius. Tapi kadang-kadang istri gue lebih bisa sabar sama anak-anak kayak gini gitu ya. Iya. Kalau gue istri gue tuh tapi lu tetap terlihat seperti orang yang sabar kok. Enggak. Gue kadang-kadang bisa ngomongnya. Tapi ya gue cuma bilang bahwa gue pun sebagai hamba Tuhan kadang gue nggak bisa lu punya hati buat orang-orang yang kayak gitu. Tapi gue cuma percaya Tuhan mungkin ada orang lain yang bukan gue terbatas yang bisa punya hati buat orang itu. Kalau kamu kecewa sama hamba Tuhan yang nggak bisa ya, mungkin ada yang lain yang mungkin bukan hamba Tuhan Julius gitu. Silakan chat di bawah sini. Jadi sebetulnya it's okay, take your time karena memang kamu. Tapi jujur, syaratnya banyak. Yang masalah adalah orang yang gini dia nggak mau jujur kalau dia itu lagi deny dan dia nggak mau broken dan dia mau menunjukkan diri. Tapi lebih baik lu bilang gue masih belum siap broken dan gue masih ngotot. That is for me is brokenness too. Oh gue enggak kok, gue oke kok, gue ini ya kan cuma gini. I don't like it. That respon. Tapi kalau kok jujur ya, gue tahu gue itu, tapi gue masih nggak mau, gue masih keras hati. Kadang gue bilang ya udah doa, Tuhan gue masih keras, gue masih gini, help me. Jadi kejujuran itu penting. Pada akhirnya broken tuh sebenarnya nggak salah. Iya, reality. Cuma ada orang yang deny. Ada yang orang udah accept dan jujur. Dan setelah acceptance itu kan juga kita kan lebih ngerasain acceptance. Ternyata gue kasih contoh lah, ada anak yang dia nyembunyiin, sorry dia udah nonton pornnya yang hardcore segala macam. Ketika ngobrol sama gue, kok lu pasti jijik sama gue kan ceritain semuanya, tapi kalau lu nggak kuat tolong stop, dia bilang gitu. Karena dia sendiri nggak kuat melihat dirinya kayak gitu gitu kan. Dan ketika dia cerita sama gue, dia stop. Lu nggak jijik kok? No, gue bilang gitu. Enggak. Dan begitu dia cerita, ternyata ada orang yang dia berani cerita, nggak lihat dia buruk, nggak lihat dia jijik sama dia, dan tetap ada bareng sama dia. Itu powerful sih. Itu powerful. Jadi sebuah perjalanan ya Jul. Kejujuran. Ada orang satu aja, ya. Tapi kalaupun nggak ada orang, Yesus kan bilang kalau nggak ada batu yang pakai memuliakan dia. Gue percaya ada orang tertentu yang Tuhan datang. Gue pernah punya kenalan ditinggalin dibohongin istrinya. Istrinya ternyata pernah
sama pendeta sebelum nikah sama dia. Iya. Selingkuh istilahnya, sampai punya anak atau gimana, saya lupa ceritanya. Akhirnya dia benci sama kekristenan, dia kecewa sama kekristenan, dia jadi ateis, dia divorce, dia nikah lagi. Ternyata di tengah dia dying, nggak ada orang yang datang. Tapi di dalam sekarat itu ada satu pribadi yang dia ngelihat dan dia langsung ngomong Yesus. Jadi kalaupun ada orang yang nggak bisa, ada hal-hal yang kayak gini loh. Jadi wah, gue membuka ruang untuk segalanya, termasuk kita. Ini bukan jawaban, orang Kristen bukan jawaban. Kadang-kadang kita ngelukain kok secara di dalam keterbatasan kita. Yes, betul. Itu sih Jul. Butuh keterbukaan, kejujuran. Dan tapi bukan ngumbar ya. Bukan ngumbar. Gue broken. Setiap minggu kesaksian kepada satu orang. No. Itu bisa cari simpati kan. Iya. Ada kejujuran, keterbukaan, dan pada akhirnya ada satu proses perjalanan panjang, teman-teman. Dan emang sih proses itu up and down. Iya. Balik lagi akan up and down, tapi at the end of the day Tuhan tuh berjalan bersama di proses itu. Iya. Gitu loh. Ya, kita sudah sampai kemana ini? Spirituality. Ya, jujur, gue yakin udah panjang banget dari 40 menit kita ABC sampai Z. Balik lagi ceritanya ya, kita berharap dan berdoa supaya apa yang kita bahas bisa jadi blessing lah. Bisa jadi blessing buat teman-teman yang saat ini lagi nonton gitu. Dan mungkin boleh mungkin kasih tahu ke teman-teman pelayanan lo saat ini, mungkin ada Instagram atau nggak Vestige Community, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan ke lu boleh langsung chat. Instagramnya apa? Instagramnya apa ya? Gue lupa. Instagram lu, Instagrammu. Kalau nggak salah Johan _Nugroho gitu di Instagram ya. Iya, iyalah gitu lah. Kok Johan juga punya pelayanan di YouTube dan sebagainya, pelayanan digital. YouTube. Tapi sebetulnya kan gue bukan orang suka konten, Jul. Jadi gue bersyukur banget kalau diundang kayak lu, karena ada orang, gue suka nongkrong ngobrol. Gue kalau bikin video nih, "Hai guys," muntah gue. Makanya gue lihat lu tadi ngomong, gila nih orang keren banget gitu. Gue gak bisa serius. Gue tapi kalau ngobrol segala macam. Jadi ya itu ada YouTube pun itu gue cuma post itu sih, khotbah 2 di gereja. Nggak banyak kok view-nya, nggak banyak. Ini kan kita lagi ngobrol nih berdua dari tadi, asik. Sebelum podcast kita juga ngobrolin yang tidak ada hubungannya dengan podcast ini. Di awal podcast sebelum ngomong kita bahas apa? Duduk dulu, kita doa Roh Kudus bekerja. Kita sangat karismatik ya hari ini. Ya gitulah teman-teman, kita juga minta bantuan, dukung terus pelayanan Ko Johan Nugroho. Kita doain banyak orang-orang yang perlu dijangkau loh kok. Tugas berat Anda baru dimulai sejak hari ini ketika teman-teman nonton nanti. Dan mungkin kalau teman-teman juga bertanya, tanyalah ke welcome tanya ke Ko Johan juga bisa. Terus Vestige Community ini terbuka untuk siapa aja. Enggak ada ikatan, mau datang kapan pun, mau pergi kapan pun. Iya, cuma nanti ada masalah loh, kafe lu kekecilan, nanti harus pindah ke kafe gede. Sementara kan aneh-aneh gitu nggak banyak lah. Oke lah teman-teman, kalau teman-teman tertarik boleh tolong bantu. Sama mungkin udah cukup lama loh, keren loh. Iya, kalau malu mah nggak kerasa, kita kan udah kayak ke dunia lain. Emang udah kayak ngobrol biasa. Justru itu yang seru. Apa? Tadi gue akhirnya pelayanan. Gue dulu dibilang sama rektor gue, kalau tahu pendeta Yakub Susah dulu cocok jadi konselor segala macam. Tapi akhirnya gue mutusin nggak mau jadi konselor. Walaupun gue di konseling 3 tahun gitu kan. Itu untuk pemulihan, latih brokenness juga. Dan ketika itu gue akhirnya berpikir gini, gue harus jadi orang yang bukain orang. Karena gue di jalanan, gue bukain orang, wah perlunya konseling. Akhirnya beberapa orang yang gue udah layani, gue gak bisa handle semua, karena banyak banget kan. Gue kirim ke konseling center. Jadi kan mereka pertama kan aneh, emang gue sakit jiwa apa, gue gila apa gitu ya. Setelah ketemu gue gini loh, udah banyak yang gini. Yang gue kirim. Anak di gereja mungkin 30% udah ada konseling. Iya. Nah di situ aku akan bisa rekomend ke teman-teman konseling. Jadi gue nggak bisa mungkin nemenin terlalu banyak gitu ya. Iya. Kayak refer ke konseling. Iya, emang kita tuayan banyak, pekerja sedikit. Betul. Anda cuma satu. Oke lah kalau gitu. Thank you. Thank you. Kita minta tolong juga teman-teman, jangan lupa follow social media Helagat ya. Ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin di Noise dan Spotify. Thank you loh buat Ko Johan Nugroho hari ini sudah datang jauh-jauh dari planet lain kan ya.
Jauh sekali loh. Planet lain kena macet demi podcast hari ini. Thank you loh Coach Johan. Thank you Adi dan sekali lagi thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Ayo Coach Johan, kita nengok ke kamera tengah, kita mau ngomong stay connected with Hello God. Gitu. Oke. Okay. Stay connected with Hello God. Oke. 1, 2, 3. Stay connected with Hello God. Gue udah kayak jeng.